Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mr. Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone terbaru itel, yaitu itel S23 4G. Ya, ini adalah smartphone yang sempat bikin gempar soalnya harganya murah banget, cuma di kisaran 1,3 jutaan saja. Tapi speknya yang diberikan tidak main-main. Memori RAM super besar 8GB plus internal 128GB. Belum lagi chipset yang digunakan sudah powerful, yaitu unit SoC Tiger T606. Ditambah lagi layarnya yang sudah support screen refresh rate hingga 90Hz. Kira-kira bagaimana performa gaming dari smartphone ini? Apakah akan ada yang dikurangin karena harganya sangat terjangkau? Untuk jawabannya langsung saja kita mulai di Gadget Review. Seperti biasa, untuk pengaturan internet menggunakan Wi-Fi, kemudian brightness dan suaranya saya set di maksimal. Screen refresh rate saya set di 90Hz dan mode game saya hidupkan. Terakhir kondisi baterai ada di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Kita masuk ke game yang pertama, yaitu Mobile Legends. Untuk grafik, di sini maksimal bisa sampai di high dengan refresh rate di high juga. Pada tes kali ini, saya mencoba bermain di grafik maksimalnya. Untuk gameplay, itel S23 masih sangat mumpuni untuk bermain Mobile Legends. Gerakannya lancar, jarang patah-patah, dan touch-nya juga sudah responsif. Rata-rata frame rate dapat juga tinggi, yaitu 59,1 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya juga sangat stabil, sehingga tentu untuk bermain Mobile Legends, smartphone ini sudah mumpuni. Untuk masalah suhu, ini maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 14 menit, baterainya hanya berkurang 1%. Selanjutnya game yang kedua, yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik ini maksimal bisa sampai di HD dengan frame rate high. Tapi kalau kita set di grafik smooth dan balance bisa sampai di frame rate ultra. Supaya makin lancar, saya akan bermain di grafik smooth ultra. Untuk gameplay ternyata ini juga lancar jaya. Gerakannya sudah smooth serta refresh rate ultranya bikin makin nyaman untuk dimainkan. Tidak lupa juga sudah tersedia gyroskop, tapi ini masih software. Cuma jujur aja performanya ternyata masih cukup responsif. Untuk rata-rata FPS yang didapat adalah 39,7 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini cukup stabil dengan sesekali ada patah-patah halus. Sehingga tentu itel S23 sudah playable juga bermain PUBG Mobile. Untuk masalah suhu ini maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 17 menit, baterainya berkurang 3%. Kita lanjut ke game yang ketiga, yaitu eFootball 2023. Melihat performanya yang mantap sebelumnya, sehingga untuk grafik saya set lumayan berat, yaitu standar 60 fps. Untuk gameplay ternyata lagi-lagi ini sudah sangat lancar dan nyaman untuk dimainkan. Jarang saya rasakan ada gerakan yang rendet-rendet, overall saya sangat nyaman bermain di smartphone ini.
Untuk rata-rata FPS-nya juga tinggi, yaitu 59,7 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini juga sudah stabil walaupun sesekali terlihat ada patah-patahnya. Tapi itu biasanya kejadian saat bola out atau ada yang ngegolin. Untuk suhu ini maksimal ada di kisaran 44 derajat Celcius, sudah lumayan hangat. Setelah bermain eFootball 2023 sekitar 15 menit, baterainya berkurang 4%. They've been humiliated. It's become a case of men against boys. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. It's Dembele! It's run loose. Who's going to get there? Away from immediate danger. Kita masuk ke game yang keempat, yaitu COD Mobile. Untuk grafik maksimal bisa sampai di medium dengan frame rate high. Sehingga di sini saya coba bermain di grafik maksimalnya. Seperti biasa, yang pertama kita tes dulu di mode multiplayer. Untuk gameplay saya rasa ini sebenarnya sudah lumayan lancar, cuma gerakannya agak terasa rendet-rendet dan responnya kadang agak delay. Terutama kalau sudah ada efek-efek seperti asap yang makin terasa lagi nge-lag-nya. Untuk rata-rata FPS-nya ada di 39,6 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini sangat naik turun, tidak stabil. Makanya gameplaynya jadi kurang nyaman untuk dimainkan. Sekarang saya coba turunkan grafiknya di low. Dan ternyata gameplaynya langsung jauh lebih baik dan lancar. Gerakannya cepat dan sekarang jauh lebih responsif. Untuk rata-rata FPS-nya juga naik drastis, yaitu jadi 59,6 FPS. Kemudian bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini juga sudah stabil sehingga bermain di grafik low sangat playable. Kemudian kita lanjut ke mode yang kedua, yaitu Battle Royale. Untuk di mode ini tentu grafiknya jadi lebih berat, tapi ternyata performanya juga masih cukup ngangkat. Gerakannya overall lancar walaupun terkadang agak nge-lag saat ada efek asap. Untuk rata-rata FPS yang didapat adalah 38,5 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini kadang stabil dan naik turun tergantung kondisi. Kalau sudah banyak efek seperti asap, grafik FPS-nya jadi lumayan drop. Cuma rendah-rendahnya masih ada di atas 30 FPS, sehingga saya rasa masih oke untuk dimainkan. Untuk masalah suhu ini maksimal ada di kisaran 44 derajat Celcius. Setelah bermain COD Mobile sekitar 34 menit, baterainya berkurang sebesar 8%. Kita lanjut ke game yang terakhir, yaitu Genshin Impact. Untuk grafiknya tentu saya sesuaikan dengan defaultnya, yaitu lowest 30 FPS.
Untuk gameplay saya rasa ini masih lumayan ya terasa intensitas patah-patahnya. Cuma kalau dibandingkan dengan gameplay smartphone sekelasnya tentu ini salah satu yang terbaik. Masih cukup mantap untuk dimainkan dan gerakannya juga sudah responsif. Rata-rata yang didapat adalah 27 fps. Bisa dilihat untuk grafik iOS-nya ini naik turun, tapi kalau diperhatikan intensitas patah-patah beratnya masih bisa ditoleransi. Sehingga smartphone 1,3 jutaan ini masih bisa digunakan untuk bermain Genshin Impact. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 46 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 23 menit, baterainya berkurang sebesar 6%. Baik, bagaimana hasil gaming test dari itel S23 4G? Fix ini adalah salah satu smartphone entry level terjangkau dengan performa yang terbaik. Memiliki performa yang mumpuni serta berbagai game sudah memiliki gameplay yang playable. Ini semua tentu berkat kapasitas memori sangat besar yang dipadukan dengan chipset Tiger T606 yang bisa diandalkan untuk performanya. Masalah suhu ini lumayan panas karena memang saya tesnya di suhu ruang yang cukup panas, yaitu 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk baterainya juga performanya cukup standar 5000 mAh. Untuk kesimpulan, tentu smartphone itel S23 4G sangat recommended digunakan untuk gaming, terutama di kelasnya. Dijamin smartphone ini bikin ketar-ketir para brand kompetitor. Oke, cukup sekian gaming test dari itel S23 4G. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.